sikat gigi belum? Ayo, bangun tidur, dibangunin mamanya. Ayo bangun, sekolah minggu. Itu susah apa enggak? Ayo itu dibanguninnya, ayo. Mulutnya itu kan udah wangi ya, udah pada sikat gigi dong ya tadi ya. Sekarang, bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Sayang Disayang, oke? Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Kakek, nenek, tante, om, kemudinya kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau telah berkati kami pada hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami dari awal hingga akhir. Ya Bapak, juga berkati pemimpin pujian dan juga nanti yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, masih semangat ya? Yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, biar kita selalu disertai sama Tuhan. Oke? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, silakan duduk adik-adik, oke? Nah, tiba waktunya sekarang kita mengumpulkan sebagian dari milik kita persembahkan buat Tuhan ya. Dilipatnya yang rapi, oke? Yuk, mari kita nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami
kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, baru saja kami mengumpulkan sebagian dari milik kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu saja ya Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan telinga kita, oke? Buat dengerin kebenaran firman Tuhan. Oke, yuk sekarang kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau sertai kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, fokuskan kami ya Tuhan. Semoga apa yang ingin Kau sampaikan tertanam di hati kami dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkati ya Bapa anak-anak-Mu ini ya Bapa. Semoga mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dipanggil untuk bertobat. Cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18. Bercerita tentang pertobatan Saulus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58 menceritakan penyebab kematian Stefanus adalah seorang pria muda bernama Saulus. Orang-orang Yahudi yang merajam Stefanus melepaskan jubah mereka dan meletakkan di kaki Saulus. Kemudian, setelah kematian Stefanus, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap orang Kristen di Yerusalem. Banyak di antara mereka mengungsi ke beberapa tempat, tersebar ke daerah Yudea dan Samaria. Beberapa lainnya ke kota Damsyik. Seperti hanya cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul 8. Dalam Kisah Para Rasul 9, diceritakan Saulus menemui imam besar meminta surat kuasa untuk menangkap pengikut Yesus yang melarikan diri ke kota Damsyik. Setelah menerima surat kuasa, Saulus bergegas pergi ke kota Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus dan menyeret ke Yerusalem.
Dalam perjalanan ke kota Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilinginya. Saulus pun rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan diberitahukan apa yang harus kamu lakukan." Orang-orang yang bersama Saulus pada waktu itu merasa heran. Mereka mendengar orang berkata-kata, tapi mereka tidak melihat orang lain di situ. Hanya ada Saulus. Kemudian, Saulus mencoba berdiri. Namun ketika membuka matanya, ia tidak bisa melihat apa-apa. Lalu teman-teman Saulus menuntunnya ke Damsyik. Selama 3 hari, Saulus tidak dapat melihat. Dan selama 3 hari juga, Saulus tidak bisa makan dan juga minum apapun. Dalam kisah tersebut, Tuhan juga memakai seorang murid bernama Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Awalnya, Ananias ragu terhadap Saulus karena ia mendengar bahwa Saulus datang ke daerah itu dengan kuasa penuh untuk menganiaya dan membunuh pengikut Kristus. Keraguan Ananias terhadap Saulus sirna setelah Tuhan menyampaikan bahwa ia sendiri yang telah memilih Saulus menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kemudian Ananias pun pergi ke rumah Yudas dan menemui Saulus. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang menampakkan diri di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku untuk menemui kamu, supaya kamu bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga, seolah-olah selaput mata Saul lepas, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Saulus pun bangun dan dibaptis. Sesudah itu, ia makan dan pulihlah kekuatannya. Saulus pun bertobat. Dengan pertobatannya Saulus membuat ia mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan manusia. Ananias yang tadinya ragu terhadap Saulus bersedia menolongnya dan menganggap Saulus sebagai saudara. Saulus pun tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus di kota Damsyik. Paulus mulai memberitakan tentang Yesus di rumah-rumah ibadah. Dia berkata, Yesus adalah Anak Allah. Tuhan sangat mengasihi manusia. Ia juga berkenan memberikan kesempatan bagi manusia yang berdosa untuk bertobat dan hidup dalam pengampunan Tuhan. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya kita hidup dalam pertobatan. Berhenti melakukan hal-hal yang buruk, berhenti berbuat nakal, berhenti mengucapkan kata-kata yang kurang baik, dan berani berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Hai adik-adik,
Gimana firmannya? Luar biasa kan, terberkati kan? Jadi kalau misalnya kita punya salah, kita sempat melakukan sebuah dosa, kita harus minta maaf ya sama Tuhan ya. Salah satunya dengan cara berdoa, oke? Sekarang kita berdoa yuk buat firman. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau telah berkati kami ya Bapa. Ya Bapa, baru saja kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, semoga kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kita waktunya buat doa syafaat, buat kita doain negara kita ini, terus kesehatan buat adik-adik semua. Oke, yuk mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau telah berkati kami sampai hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Kiranya Kau berkati negara ini ya Tuhan, semoga negara ini menjadi negara yang maju. Ya Bapak, juga berkati pemerintahannya ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai Ketua RT ya Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka kebijaksanaan dalam mereka mengambil setiap keputusannya. Ya Tuhan, juga berkati gereja kami ya Tuhan, gereja GKJ ya Tuhan. Kiranya gereja ini semakin bisa bertumbuh dan bisa melayani Engkau ya Bapa. Ya Bapa, juga berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang masih sekolah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Kau berikan kelancaran ya Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan. Juga berkati untuk kesehatan kami semua ya Tuhan. Juga berkati untuk para pasien yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka, semoga mereka lekas sembuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya, ya, ya.